Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Istian Kria selaku dosen pengampu mata kuliah ASAT, Analisis Sistem Akuntansi dan Database. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Business Intelligence. Apa sih Business Intelligence itu? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muflihatun Nikmah, NIM 192011030204. Saya akan membacakan subbabnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian Business Intelligence. Yang kedua, sejarah Business Intelligence. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang tujuan Business Intelligence. Dan yang terakhir, konsep penerapan Business Intelligence dalam berbagai aspek bidang. Yang pertama, pengertian Business Intelligence. Dalam istilah umum, Business Intelligence adalah yang menggabungkan arsitektur, tools, basis data, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Ataupun lebih singkatnya gini, sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Data-data yang dihasilkan akan sangat akurat sehingga kita bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk contoh Business Intelligence saat ini tentunya sudah memanfaatkan basis teknologi yang modern, yaitu pemanfaatan teknologi berbasis cloud untuk bisnis. Proses Business Intelligence meliputi 5 tahapan, yakni yang pertama, pengumpulan data. Sistem Business Intelligence dapat mengekstrak data dari beberapa sumber data yang berasal dari beberapa unit bisnis seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Data yang sudah diekstrak ini harus dibersihkan, ditransformasi, dan terintegrasi untuk dapat dianalisis. Yang kedua yakni menganalisis data. Pada tahapan ini, data dikonversi menjadi informasi atau pengetahuan melalui berbagai macam teknis analisis seperti laporan, visualisasi, dan data mining. Dan hasil dari proses analisis dapat membantu pihak manajemen untuk memahami situasi dan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, kesadaran situasi. Kesadaran terhadap situasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap keadaan keputusan saat ini berdasarkan hasil dari analisis data tersebut. Yang keempat, penilaian resiko. Kesadaran terhadap situasi yang cukup bervariasi dapat membantu manajer untuk memprediksi masa depan, identifikasi ancaman dan peluang, dan merespon sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang terakhir yakni dukungan pengambilan keputusan. Tujuan utama dari Business Intelligence adalah untuk membantu manajer mengambil keputusan dengan bijaksana berdasarkan data bisnis tersebut. Selanjutnya, sejarah singkat Business Intelligence. Yang pertama, DSS atau Decision Support System. Pada tahun 1970-an, muncullah istilah DSS oleh Scott Morton, yakni sistem yang berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terinfrastruktur. Dan yang kedua ada EIS atau Enterprise maupun Executive IS. Pada tahun 1980-an itu muncul EIS itu. EIS adalah pengembangan dari dukungan terkomputerisasi untuk top level manager dan eksekutif, contohnya ERP.
Dan yang ketiga ada business intelligence. Pada akhir tahun 1990-an, ACE ini berkembang lagi dengan menggunakan fitur-fitur yang lebih dan bisa disebut sebagai business intelligence. Dan yang terakhir, business analytic. Pada tahun 2005, sistem business intelligence ini mulai menggunakan kemampuan kecerdasan buatan atau AI dan kemampuan analisis data. Tujuan dan manfaat business intelligence. Business intelligence bertujuan untuk mempromosikan, berinterpretasi data besar, menemukan peluang baru, dan menerapkan strategi efektif berdasarkan wawasan yang dapat membawa keunggulan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Adapun manfaat dari business intelligence untuk bisnis adalah yang pertama, meningkatkan nilai dari suatu data dan informasi yang diinginkan perusahaan, karena data dan informasi dapat diintegrasikan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil sebuah kesimpulan dari keadaan bisnis yang mudah diakses dan dimengerti bagi kita. Dan yang ketiga, membantu pihak manajerial untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah membantu dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan oleh pebisnis di tengah krisis ini. Konsep penerapan business intelligence dalam berbagai aspek bidang. Salah satu sarana untuk menciptakan business intelligence ini dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana peningkatan business knowledge dibagi menjadi 6 fase, di mana pada tahap 3-5 yakni business examination, plan, dan development. Ada beberapa bagian yang bisa dijalankan untuk semua sementara, yakni pada tahap 1. Pada tahap 1 kita diminta untuk lebih spesifik, advokasi, berbicara tentang perspektif yang lebih tinggi tentang bagaimana wawasan bisnis yang akan dibangun. Sedangkan di tahap kedua, penyusunan adalah untuk menilai kerangka kerja saat ini dan menyelesaikan penyusunan usaha tersebut. Dan pada tahap ketiga, secara spesifik business arranging adalah mengarahkan pemeriksaan terhadap kelangsungan bisnis mengenai apa yang harus dijunjung tinggi oleh business knowledge untuk dibuat rencana itu tadi. Pada tahap keempat, khususnya konfigurasi, adalah membangun business knowledge atau intelligence ini berdasarkan apa yang telah direncanakan pada tahap 3 tadi. Dan pada tahap kelima, khususnya pada pengembangan, merupakan tahap persiapan untuk pelaksanaan bisnis intelligence, termasuk salah satunya tahapan adalah relokasi informasi terakhir. Dan pada tahap terakhir, tahap keenam, lebih tepatnya organisasi, adalah tahap pelaksanaan, pengetahuan dan bisnis, dan wawasan bisnis yang digunakan oleh klien. Penjelasan konsep business intelligence di human resource yakni yang pertama, data warehouse akan mengumpulkan semua sumber data yang ada pada database human resource. Yang kedua, data tersebut akan diolah menggunakan business analytic, menggunakan tools untuk melakukan memanipulasi data dan melakukan analisis dari data karyawan yang tersedia pada data warehouse. Dan yang ketiga, bagian middle level manager dapat melakukan monitoring dan analisis kerja dari data yang telah dianalisis untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dan data yang telah dianalisis tadi dapat ditampilkan dalam bentuk grafik ke eksekutif atau mengambilan keputusan. Dan yang terakhir, eksekutif akan menentukan tindakan selanjutnya dari hasil grafik tersebut. Apakah ada salah strategi dalam perekrutan karyawan atau manajemen karyawan di dalam perusahaan tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.